Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di YouTube. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Di video kita kali ini saya akan balesin atau bales salah satu DM yang masuk, yang bertanya ke saya seputar konsultasi tugas akhirnya, baik itu skripsi ataupun tesis. Dan di video kali ini saya akan jawab sebuah pertanyaan berkaitan dengan skripsi. Dan nah, ini pertanyaannya dari Muhammad Hasan Wahyudi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Ini pagi-pagi beliau kirim. Hari sebelumnya, salam kenal, saya Hasan. Saya selalu mengikuti channel Pak Ridwan. Terima kasih Mas Hasan dan teman-teman yang lain juga yang ngikutin channel saya. Waalaikumsalam, selamat pagi. Saya jawab 1 hari kemudian. Mohon maaf ya. Terima kasih sudah mengikuti channel saya. Saya pingin belajar. Ini kayaknya teman dari Sumatera nih kalau pakai begini. Boleh saya tanya? Saya maksudnya silahkan. Kebetulan topik saya di klasifikasi citra spermatozoa, pembahasan kromosom X or Y. Oke, jadi dia ingin mengklasifikasikan apakah sperma ini kromosomnya X atau Y. Dalam klasifikasi tersebut didapatkan dari ekstraksi fitur luasan kepala spermatozoa, ada luas, ada diameter, dan perimeter. Bisakah metode CNC digunakan dalam proses klasifikasi tersebut? Inputnya apa? Gambar. Bisa pakai CNN? Yes mas, datanya banyak. Nah, beliau nggak bilang, belum jawab datanya ya. Dari inputan tersebut dilakukan processing dan segmentasi kepala sperma, lalu dilakukan ekstraksi fitur, luas, diameter, dan perimeter. Dari data yang telah diperoleh, dalam hal ini data luas, diameter, perimeter, baru dilakukan klasifikasi. Oh, kalau CNN nggak perlu ekstraksi fitur, saya jawab. Nanti saya jelasin ya. Langsung saja gambar dimasukkan. Kalau pakai ekstraksi fitur dan diketahui luasnya, pakai SPM saja. SPM sudah saya lakukan Pak, ini saya coba analisis dengan metode lain. Karena perbedaan sperma pembawa kromosom X dan Y hanya didapat dari ukuran kepala. Atau pakai multilayer perceptron, tidak perlu CNN. MLP iya karena datanya sudah numerik, sepertinya multivariat. Terima kasih banyak Pak Ridwan. Boleh nggak pertanyaan saya jawab dengan konten YouTube? Jadi ini saya sudah minta izin ke Mas Muhammad Hasan supaya pertanyaannya saya jawab di konten YouTube. Nah, ini jawabannya. Jadi karena saya tidak pernah melakukan penelitian terkait dengan sperma, maka yang saya lakukan adalah saya juga harus belajar dan cari-cari tahu dulu. Apalagi tadi ada istilah yang saya nggak paham, yaitu apa tadi? Saya tuh nggak paham tentang perimeter ya. Perimeter itu apa dalam konteks sperma, saya nggak paham. Akhirnya saya cari-cari. Jadi perimeter itu area yang melingkupi kepala sperma ya. Nah, cara paling mudah, karena ini adalah sebuah penelitian, maka saya mencari informasi dari makalah. Nah, akhirnya saya nemukan sebuah jurnal, mungkin Mas Hasan juga udah baca ini harusnya ya. Ini identifikasi sperma sapi normal dan abnormal menggunakan algoritma jaringan saraf tiruan. Nah, saya nggak tahu tadi spermanya kromosom X dan Y-nya itu sapi atau manusia atau apa, saya nggak tahu. Mas Hasan nggak jawab, tapi Mas Hasan mungkin bisa baca paper yang ini, dari judulnya bisa search di internet, nanti akan keluar. Sebenarnya saya menemukan jurnal ini tuh nggak sengaja, karena tadi ada kata yang saya nggak ngerti, perimeter gitu ya. Pas begitu cari perimeter sperma, ketemunya makalah ini. Makalah ini cukup bagus. Dia menggunakan, saya loncat sebentar ya, dia menggunakan jaringan saraf tiruan atau multilayer perceptron yang tadi saya ajukan ke Mas Hasan. Jadi ini bisa jadi baseline untuk processingnya. Dan kalau kita balik lagi ke awal, bagaimana skema yang dijelaskan di paper ini, ada proses original image, cropping, segmentasi, deteksi tepi, cani, kode rantai, ekstraksi ciri, lalu kemudian identifikasi JST. Nah, jadi ini pipeline-nya atau tahapannya, diagram penelitiannya ini mirip dengan idenya Mas Hasan tadi. Jadi data sperma itu diekstraksi dulu, lalu kemudian sudah dapat luas dan sebagainya, dimasukkan ke model gitu ya. Dan ini dia melakukan proses
elliptical Fourier descriptor ya. Intinya dia adalah mencari 4 buah koefisien AN, BN, CN, dan DN dari data yang ada itu dimasukin ke sini, ketemu, setelah itu dimasukin ke JST. Jadi sperma itu kalau saya baca-baca ada bisa dihitung luas kepalanya itu, karena kita bisa tahu apa istilahnya ya, diameternya lah, lebar sama tingginya, dia kan bentuknya oval ya. Bisa kita hitung luasnya, bisa kita hitung diameternya, dan kita bisa hitung area luarnya atau perimeternya. Dari situ, dari data itu dimasukkan dengan ekstraksi ciri, akhirnya ketemulah nilai AN, BN, CN, dan D. Nanti Mas siapa tadi, kok saya lupa, Mas Muhammad Hasan bisa baca paper yang ini. Kayaknya ini cukup bagus untuk jadi landasan awal penelitiannya, untuk dikembangkan dengan datasetnya sendiri. Dan kalau yang ini dia hanya untuk melihat normal dan abnormal. Kalau tadi Mas Hasan kan kromosom X dan kromosom Y. Nah, terkait tadi jawaban saya bahwa kita nggak perlu pakai CNN, sebenarnya kalau memang sudah ekstraksi ciri, di sini saya mau bahas sedikit ya. Ini ide kasar saya kalau kita menggunakan convolutional neural network gitu ya. Nah, kalau kita mau menggunakan convolutional neural network itu kan keunggulannya dia bisa melakukan ekstraksi ciri sendiri. Jadi dia bisa melakukan ekstraksi fitur dari gambar yang ada gitu ya. Jadi lazimnya kita menggunakan CNN itu seadanya gambar dimasukkan ke CNN, biar CNN sendiri yang kemudian melakukan proses pengenalan gitu ya. Cuman tentu ada kelemahannya makanya tadi saya tanya, datanya banyak enggak. Kalau datanya cukup banyak ya, itu bisa kemudian kita menggunakan CNN ya. Jadi kita bisa mau bypass. Jadi kalau dulu kan kita punya proses itu kan, kalau kita pakai machine learning biasa, kita punya data gitu ya, kita lakukan ekstraksi fitur, lalu kita masukkan ke dalam disebutnya algoritmanya untuk dapetin kelasnya. Nah, dengan deep learning salah satunya CNN, kita punya data, masukin ke algoritmanya ya gitu. Jadi cukup dari data seadanya. Jadi misalkan gini, kita kan punya gambar ya sperma gitu ya. Gimana gambar sperma ya, taruhlah seperti ini gitu ya. Ini gambar sperma yang kita punya. Misalnya di sini kromosom X, lalu kita punya gambar sperma yang lain, yang ini adalah kromosom Y misalkan gitu ya. Nah, dengan CNN, informasi yang dimasukkan ke dalam algoritmanya itu ya sepotong gambar ini aja. Tentu gambarnya kotak ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam CNN, biar si CNN ini melakukan ekstraksi ciri, lalu nanti kita kasih tahu ini kelasnya apakah ini X atau ini Y ya. Ini pertanyaannya gitu. Oh, ini nggak kelihatan ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan CNN ya, si data gambarnya itu tentu kita harus anotasi ya. Misalkan inputnya itu gambar yang sudah di cropping, seareanya, lalu bisa aja ada praproses juga sih, nggak ekstraksi ciri. Misalkan praprosesnya sebelum masuk ke sini, ini praprosesnya adalah crop. Setelah crop itu bisa ke resize. Karena kemungkinan gambar sperma itu kecil dari mikroskop, itu kita perlu resize sesuai kira-kira cukup lah gitu. Takutnya pixelnya terlalu kecil, jadinya dia tidak kompatibel untuk dimasukkan ke dalam CNN. Jadi CNN-nya nggak bisa menangkap polanya seperti itu ya. Jadi kalau kita mau menggunakan CNN, lazimnya CNN itu dia fiturnya belum kita lakukan proses ekstraksi fitur. Jadi seadanya gambar, biarkan si CNN-nya sendiri yang melakukan ekstraksi fitur. Hanya mungkin perlu praproses seperti cropping dan resize.
Kecuali teman-teman mau yang lebih misalkan ke object detection, ya itu bisa. Jadi gambarnya seadanya, segambar hasil dari mikroskopnya, lalu ada bounding box dimasukin ke dalam algoritma CNN untuk object detection. Tapi itu mungkin kasus yang lainnya, bukan image classification gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman menggunakan CNN, ya datanya seadanya data gambar itu. Hanya saja ini perlu dilihat si datanya ini cukup banyak atau tidak gitu ya. Karena nanti yang akan mempengaruhi ini tuh jumlah data gitu ya, jumlah data. Kalau datanya sedikit gitu ya, takutnya dia tidak bisa menangkap pola dari gambar yang masuk gitu. Lebih baik saya sarankan kalau datanya seadanya gitu ya, seadanya itu mungkin di order di bawah 100 gitu ya, atau di bawah berapa ya, mungkin di bawah 300 lah. Itu mungkin lebih baik pakai pendekatan yang dilakukan di paper ini ya. Jadi dengan ekstraksi fitur, hitung diameter, hitung lebar, tinggi, lalu kemudian mungkin bisa pakai tadi proses perhitungannya apa tadi ya namanya, EFD ya gitu ya, elliptical Fourier descriptor gitu ya. Lalu kemudian masukin ke jaringan saraf tiruan seperti yang saya sarankan di DM ke Mas Hasan itu, atau menggunakan SVM gitu ya. Karena datanya data numerik multivariat tadi ini kan ada 4 fitur, bisa pakai SVM, bisa pakai multi-layer perceptron seperti yang ada di paper ini. Paper ini dia menggunakan multi-layer perceptron atau jaringan saraf tiruan. Itu jadi itu mungkin ya, karena konteks datanya juga saya nggak terlalu dapet, lalu kemudian saya nggak tahu apa namanya toolsnya juga nggak terlalu jelas, apakah dia mendapatkan koefisien Fourier enggak gitu ya dan sebagainya, saya nggak tahu. Jadi mungkin itu yang bisa jawab untuk Mas Muhammad Hasan. Mohon maaf kalau nggak terlalu detail, tapi ini hanya menjelaskan apa yang saya jawab di DM gitu ya, karena kalau nulis kan agak panjang gitu ya. Jadi lebih enak saya jelaskan maksud saya itu di sini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan lagi ya, mungkin saya jawab. Kalau mudah ya saya jawab di chat, atau kalau sulit saya akan mungkin buatkan video lagi ya. Kita lihat aja nanti. Oke, itu aja. Semoga teman-teman yang menonton ini, bukan Mas Muhammad Hasan, juga bisa dapat inspirasi. Barangkali mau kolaborasi, bikin project skripsi yang mirip, bisa dikerjain bareng dengan metode yang berbeda, dengan data yang sama. Misalkan kan nggak jadi masalah, kita bisa kolaborasi ya. Kita nggak perlu takut ide kita diambil dan lain sebagainya, karena pada akhirnya yang akan memenangkan itu adalah orang yang bisa melakukan gitu ya. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk sharing juga ke teman-teman yang lain, dan ini bisa menjadi inspirasi juga kalau kita mau nyari topik skripsi gitu ya, topik tesis ataupun apapun gitu ya. Tadi kan Mas Hasan bilang membandingkan metode, mungkin ini tesis ya, tapi saya nggak tahu karena tadi kayaknya Pak saya lupa atau saya nggak ngeh ini tuh tesis atau skripsi. Itu aja teman-teman, semoga suka dengan video seperti ini. Terima kasih sudah ngirim DM, dan mohon maaf kalau ada yang belum sempat saya balas atau belum sempat saya bahas jadikan konten. Sampai ketemu lagi di video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.